doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah di saat seperti ini, di saat selesai sholat subuh, seperti yang sekarang kita berada di waktu tersebut, waktu seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah dari istri Nabi yang mulia Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berdua meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat subuh beliau berdoa meminta kepada Allah 3 permohonan. Rasulullah kalau setelah sholat subuh seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah 3 permohonan, dan ini harus kita hafal dan harus kita amalkan. Rasulullah meletakkan doa ini di awal hari, di pagi-pagi setelah sholat subuh, tidak diletakkan di siang hari, tidak di sore hari. Kira-kira apa rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, harta yang baik, harta yang barokah, dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kenapa 3 hal ini yang diminta Nabi, kok bukan yang lain? Karena 3 hal ini adalah bekalnya hidup, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Seorang kalau mau hidup harus punya 3 hal ini. Pertama, Rasulullah meminta ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu sebelum meminta harta dan sebelum meminta amalnya diterima. Ya, Rasulullah meminta ilmu yang bermanfaat dulu, baru setelah itu minta harta dan minta amalnya diterima. Ini menunjukkan bahwa ya, ilmu itu asas semua kebaikan. Maka dari itulah para ulama menjelaskan al-ilmu aslun likulli khair. Ilmu adalah pondasi dari semua kebaikan. Kalau panjenengan melihat ada kebaikan, itu asal muasalnya dari ilmu. Wal jahlu aslun likulli syarr, dan kebodohan adalah pondasi dari semua kejelekan. Kalau Anda melihat kejelekan, ketahuilah itu pangkal aslinya itu karena kebodohan. Dan kalau Anda melihat kebaikan, ketahuilah bahwa asal muasalnya itu bermula dari ilmu. Makanya Rasulullah SAW meminta ilmu dulu. Dan ini enggak sembarang ilmu. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu menunjukkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh pelakunya dan bisa menghasilkan kemaslahatan, bisa menghasilkan kebaikan. Maka dari itulah barang siapa yang ingin bahagia harus berbekal dengan ilmu, seperti yang diwasiatkan Al-Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia wajib menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dia harus menuntut ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa menginginkan kebaikan di dunia, di akhirat, maka wajib menuntut ilmu. Makanya Rasulullah berdoa yang pertama kali diminta ilmu dulu, karena ilmu ini pondasi dari semua kebaikan, sedangkan kebodohan adalah pondasi dari seluruh kejelekan. Makanya Rasulullah minta pondasinya dulu, dan pondasi kebaikan itu adalah ilmu. Maka dari itulah ayat yang pertama kali Allah turunkan dari langit kepada Rasulullah tentang ilmu. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang mengajari ilmu kepada manusia dengan perantara al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ayat yang pertama kali turun Iqra, tentang ilmu, bacalah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat pertama kali adalah ubudullah, sembahlah Allah. Padahal kita tahu intisari dakwanya Nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, intisari dakwanya apa? Dakwah apa? Dakwah tauhid. Betul? Tetapi meskipun demikian, ayat yang turun bukan tentang perintah bertauhid. Tetapi ayat yang pertama kali turun adalah tentang apa tadi? Tentang ilmu. Karena tauhid nggak bisa dijalankan kalau nggak punya ilmu. Jadi seagung-agungnya tauhid sekalipun itu lebih duluan ilmu. Di antara dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat berapa itu? Fa'lam, saya carikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pada surat Muhammad ayat yang ke-11 19. Fa'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada yang berhak disembah ya kecuali Allah. Bahkan sebelum tauhid seorang harus punya ilmu dulu. Ini dalil bahwa ilmu qabla kulli syai', ilmu harus didahulukan. Seperti wasiat Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Mahul mengatakan, man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka ma'a'dhama al-ilm, alangkah agungnya ilmu ini. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ketinggian derajat bagi para penuntut ilmu, dan ini umum, gak hanya orang Islam, orang kafir pun akan Allah angkat derajatnya manakala dia berilmu. Ya, makanya ada dua tadi. Ya, apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Ada kelanjutannya, dan orang yang diberi ilmu. Nah, orang yang diberi ilmu ini akan diangkat oleh Allah, bahkan kafir. Bahkan dia orang kafir, Allah tetap akan mengangkat derajatnya. Ya. Saya ya sekolah SD di desa, itu diajari sama Pak Guru saya bahwa yang penemu pertama kali lampu listrik ini adalah Thomas Alva Edison. Ya, karena diajari Pak Guru itu, meskipun saya itu ada di desa yang sangat pelosok, sejak kecil saya sudah tahu bahwa yang menciptakan lampu ini adalah Thomas Alva Edison. Bahkan pada waktu itu saya belum tahu siapa itu, mungkin Bilal bin Rabah, mungkin saya belum tahu pada waktu itu siapa Zubair bin Awam. Tapi pada waktu itu kita sudah tahu bahwa penemu lampu listrik ini pertama kali adalah Thomas Alva. Kenapa kok Allah jadikan ini orang kafir terkenal? Jawabannya karena Allah tidak pernah mendolimi para pemilik ilmu. Allah menghargai setiap orang yang punya ilmu, bahkan kafir sekalipun. Semua orang ini, anak-anak SMP, anak-anak SD ini hampir semuanya tahu siapa penemu lampu listrik pertama kali. Semua paham bahwa itu penciptanya adalah Thomas Alva Edison. Kenapa Allah
memuliakan, bukan muliakan, kenapa Allah meninggikan namanya di dunia? Karena dia punya ilmu, dan Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Cuman karena dia orang kafir, tetap Allah kasih. Tapi di mana? Di dunia dikasih, nggak didolimi. Allah tidak mendoliminya, karena dia membuat kemaslahatan, dia bermanfaat bagi orang lain, tetap diberi haknya. Tapi di dunia Allah tidak mendoliminya. Saking tingginya ilmu, sampai-sampai orang kafir pun diberi haknya untuk diangkat derajatnya, meskipun hanya di dunia. Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Jangankan orang kafir, anjing sekalipun, kalau dia itu mau diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Jangankan orang kafir, ini anjing ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang dihalalkan kepada mereka. Qul, katakanlah Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik saja. Setelah itu kata Allah, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga yang dihalalkan bagi kalian adalah binatang apa saja yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan pemangsa yang kalian ajari untuk berburu. Ini diantara tafsirnya yang dimaksud adalah seperti anjing. Anjing itu binatang yang najis apa enggak? Najis. Kalau kita punya gelas dijilati anjing, maka harus dicuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Pertama harus pakai apa? Debu, betul ya, pakai tanah, pasir. Saking najisnya tuh anjing tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalam rumah itu ada binatang anjingnya dan ada gambar bernyawanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lama menunggu datangnya Jibril. Jibril lama nggak turun-turun. Rasulullah bingung, loh kenapa Jibril kok nggak turun menyampaikan wahyu? Karena saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya-tanya, kenapa nih Jibril kok nggak turun? Nggak seperti biasanya. Ternyata di balik ranjangnya Nabi, ranjang tempat tidurnya Nabi itu, di bawahnya itu ada anak anjing. Ketika mengetahuinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ahlinya, kepada keluarganya, akhrijuhu, keluarkan anak anjing ini. Setelah anak anjing ini dikeluarkan, baru malaikat turun, malaikat Jibril. Ketika ditanya, maka Jibril menjawab, nahnu ma'asyiral malaika, kami para malaikat, la nadkhul baitan, kami nggak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawanya dan ada anjingnya. Jadi anjing ini jelek. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang memberi sesuatu kok ditarik kembali, diminta kembali, kata Nabi, orang seperti ini seperti anjing muntah terus dijilati. Dan Rasulullah mengatakan ada hewan yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Di antaranya adalah al-kalbul akur, anjing gila. Yang intinya kenapa saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan ke panjenengan bahwa anjing ini di dalam agama Islam sering dijadikan tamtsil kejelekan. Betul? Sering dijadikan perumpamaan yang buruk-buruk. Tetapi di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam ada dua kondisi anjing itu diangkat oleh Allah. Selain dua kondisi ini tidak ada anjing diangkat oleh Allah. Paham maksud saya? Ya. Kenapa saya terangkan ini? Untuk menunjukkan betapa agungnya ilmu. Sampai anjing pun diangkat derajatnya oleh Allah. Anjing ini najis, malaikat nggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, dijadikan perumpamaan kejelekan oleh Rasulullah. Bahkan kalau seorang laki-laki sholat kemudian dilalui oleh apa? Anjing, maka apa? Harus apa? Mengulangi sholatnya, dijadikan tamsil kejelekan, perumpamaan keburukan, kecuali dalam dua hal.
anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama dalam hal ilmu, seperti yang saya sampaikan tadi, surat Al-Maidah ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya anjing dengan Allah halalkan buruannya. Selama anjing ini terlatih, selama anjing ini terdidik, selama anjing ini diberi ilmu. Makanya anjing yang terlatih itu hukumnya berbeda dengan hukum anjing yang tidak terlatih. Artinya anjing yang diberi ilmu. Ketika anjing itu dilatih, diberi ilmu, maka boleh digunakan untuk berburu. Kalau anjing yang tidak terlatih dan anjing yang tidak mau ngaji, maka nggak bisa, buruannya dimakan. Lah anjing yang terlatih itu kalau ketika melepasnya kita ucapkan bismillah, ketika kita lepaskan dia paham, langsung memangsa, dia lari. Kalau selesai kita suruh kembali, dia kembali. Dan kalau menerkam musuh, tidak dimakan, tidak dikoyak, dimasukkan ke perutnya. Kalau ada anjing terlatih menerkam kelinci, dikoyak, dagingnya masuk ke perutnya, ini belum lulus ngajinya anjingnya itu tadi. Jadi karena anjing terlatih itu tidak memakan, cuma mengoyak iya, karena syaratnya itu mengoyak itu kan untuk mengeluarkan apa? Darah. Kalau darahnya sudah terkoyak terus dia mati, maka boleh untuk dimakan buruan tadi. Bagaimana kalau dia menangkap saja tapi masih hidup? Ya malah lebih halal lagi kalau gitu. Seandainya diterkam, dikoyak, dirobek perutnya terus mati buruannya, boleh dimakan enggak? Boleh, asalkan anjing tadi apa? Terlatih. Ini karena saking agungnya ilmu, saking agungnya pendidikan, sampai anjing yang diberi ilmu Allah angkat derajatnya, yang semula dijadikan tamsil kejelekan, tapi dalam hal ini Allah halalkan apa? Buruannya. Itu dalam kondisi pertama, anjing diangkat derajatnya oleh Allah. Kondisi yang kedua kapan? Kapan anjing itu diangkat oleh Allah? Itu dalam kisah Ashabul Kahfi. Di situ disebutkan ada seekor anjing berteman sama para lelaki soleh Ashabul Kahfi. Karena dia berteman sama orang soleh, maka Allah ikut angkat derajatnya. Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu, wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit, dan anjingnya itu ada di mulut gua. Allah cantumkan di situ dalam konteks kebaikan yang mana tidak ada sebelumnya. Jadi anjing pun diangkat derajatnya oleh Allah dalam dua hal. Satu karena ilmu, dua berteman sama orang soleh. Terus bagaimana? Jadi esensinya itu, kalau engkau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, satu tuntutlah ilmu, yang kedua bertemanlah sama orang yang baik. Jangankan kita manusia yang diberi akal, anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah karena dua hal ini. Saking agungnya ilmu. Maka hendaklah kita senantiasa mengkaji ilmu agama, dan mengkaji ilmu agama itu tanda Allah sayang, Allah ingin kebaikan bagi seseorang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah apa tidak, itu tandanya kita malas ngaji apa enggak. Kalau kita kok malas ngaji, ya sudah, berarti Allah lagi nggak sayang sama ente. Allah lagi nggak sayang, nggak ingin kebaikan bagi ente. Tapi kalau kita ini semangat ngaji, oh berarti Allah, itu tolak ukurnya. Ya, kalau kita disemangatkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Yang pertama itu ilmu yang diminta Rasulullah SAW. Yang kedua yang diminta Rasulullah SAW setelah ilmu adalah apa tadi yang nomor dua? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Terus setelah itu minta apa? Hah? Wa rizqan thayyiban, dan harta yang baik. Perhatikan, tolong diperhatikan. Kalau panjenengan perhatikan tiga hal yang dimohonkan Nabi ini, tiga-tiganya ada sifatnya. Rasulullah tidak mengatakan ya Allah aku minta ilmu, aku minta harta, aku minta amal. Tidak. Rasulullah memberi sifat setiap yang diminta. Jelas maksud saya? Yang pertama ilmu, tapi nggak sembarang ilmu. Ilmu yang apa? Yang kedua Rasulullah minta harta, tapi nggak sembarang harta. Harta yang apa?
yang baik. Lah hartamu nggak akan baik kalau sebelumnya kamu belum punya ilmu. Makanya kalau nggak punya ilmu, hartanya nggak akan baik, tidak akan baik, pasti tidak baik. Masa sih Ustaz? Iya, pokoknya orang kalau nggak punya ilmu, hartanya nggak mungkin baik, karena dia nggak punya ilmu untuk membedakan ini halal dan haram. Karena menurut orang awam, riba itu nggak haram. Menurut mereka riba haram. Ya, mereka tahu riba haram. Cuma mereka nggak tahu bunga bank itu haram. Paham nggak maksudnya? Orang awam itu tahu, iya riba nggak boleh. Tapi bunga bank apa? Boleh. Karena banyak loh masyarakat kita yang nggak paham bahwa bunga bank itu apa? Riba. Makanya saya itu kalau lihat ada tulisan logo-logo apa? Spanduk-spanduk riba haram. Saya setuju. Tapi kalau untuk orang awam nggak kena itu. Karena orang awam itu dari dulu sudah tahu kalau riba itu haram. Yang mereka nggak tahu itu apa? Bunga bank itu apa? Haram. Nggak semua orang seperti kita ngaji. Orang awam nggak tahu. Ya? Jadi kalau orang nggak punya ilmu, orang itu nggak punya perangkat instrumen untuk mencari harta yang barokah. Maka dari itulah Rasulullah meminta ilmu dulu, baru setelah itu minta harta yang barokah, makanan yang halal dan thayyibah. Dan harta atau makanan yang kita makan, ya, itu bisa menjadi halalan thayyibah. Syaratnya ada 3. Harta kita itu dikatakan harta baik. Makanan yang masuk ke perut kita dikatakan halalan thayyibah kalau mempunyai 3 syarat. Dan ini penting loh ya, karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka tempat yang layak baginya. Maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Jadi Allah haramkan nih jasad yang tersusun dari haram masuk ke surga. Harus disucikan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cucunya makan kurma sedekah, sodakoh. Kan kita tahu bahwa ahli bait nggak boleh makan apa? Sodakoh. Nggak boleh makan sodakoh. Terus lihat cucunya, kalau nggak salah Hasan atau Husain, makan kurma itu sedekah yang untuk dibagikan ke orang fakir. Maka disuruh apa? Disuruh melepeh. Apa melepeh bahasa Jawa, bahasa Indonesianya? Iya, mengeluarkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu paling gak seneng kalau ada makanan keleleran. Gak seneng Rasulullah itu. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena takut itu kurma-kurma yang jatuh itu kurma sodakoh, niscaya aku ambil, aku makan. Makanya kita hati-hati tuh, jangan sampai boros. Ya, kalau kita ke restoran diperhitungkan, jangan sampai kita buang-buang. Loh Ustadz, itu kan yang saya bisa membelinya lagi kok Ustaz. Ini bukan masalah membeli, ini masalah engkau tidak mensyukuri nikmat Allah, dan khawatir Allah tegur kita nggak bisa merasakan itu lagi. Dulu Suria yang sekarang hancur itu, Masya Allah ya, mau makanan apa aja ada, kotanya juga indah, peninggalan bersejarah banyak di situ. Sekarang ini untuk cari makan gak ada yang dimakan. Orang cari sampah itu yang kalau kita nggak mungkin lihat aja nggak mau, itu dicari, makanan basi dimakan. Nah, khawatir kalau kita ini tidak bisa mensyukuri nikmat yang berupa makanan ini, Allah Subhanahu wa taala Allah kirimkan teguran supaya kita tahu betapa mahalnya makanan tuh. Bukan masalahnya kita kaya, bukan masalah kita bisa beli. Kadang-kadang kita ini lihat di kulkas kita banyak makanan tuh. Hati-hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam kondisi lapar sangat. Panas-panas, dan kita tahu Rasulullah kan muhajirin, betul apa enggak? Rasulullah, Abu Bakar, Umar kan termasuk yang hijrah. Kita tahu bahwa sahabat yang hijrah berarti dari Makkah, betul? Dari Makkah berarti nggak punya kurma, nggak punya kebun kurma, nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya apa. Karena yang punya ladang adalah orang Ansar, orang asli Madinah. Pada waktu itu Rasulullah sangat kelaparan, bukan lapar lagi, lapar banget. Rasulullah keluar, saking laparnya cari makanan. Tiba-tiba keluar juga siapa? Pernah dengar hadis ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu keluar rumah wahai Abu Bakar?
Maka Abu Bakar menjawab, al-ju', lapar ya Rasulullah. Lapar. Para penguasa dunia pada zamannya ini, para sahabat ini, jenderal-jenderalnya Islam ini, lapar loh, gak ada makanan. Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Setelah itu datang Umar bin Khattab, ditanya lagi sama Rasulullah, ma akhrajaka ya Umar, apa yang buat kau keluar ya Umar? Ju' ya Rasul, lapar ya Rasulullah. Karena Rasulullah berkata, ayo kita ke salah satu kebun kurmanya sahabat Ansor. Maka Rasulullah bersama dua sahabatnya tadi mengetuk kebun kurmanya. Jadi dulu ada kebun kurma itu, dulu ada apa namanya, ada pagernya gitu loh. Artinya orang nggak bisa masuk kecuali harus izin dulu. Izin masuk, ternyata si empunya kebun itu yang laki-laki nggak ada, adanya istrinya. Maka Rasulullah menunggu. Setelah itu datang suaminya, maka masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Disuguhi apa antum tahu? Disuguhi air dingin ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, terus diberikan kurma kepada beliau. Kurma. Dimakan oleh Rasul, dimakan oleh Abu Bakar, dimakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang kurma dan air dingin ini. Itu padahal bukan sesuatu yang mewah, air dan apa, kurma, ditanya pada hari kiamat itu. Apalagi kita yang Masya Allah kambing guling ya. Harus hati-hati itu ya, jangan sampai kita tidak berhati-hati masalah makanan. Kembali ke materi ya. Tadi saya katakan syarat makanan itu halalan thayyibah, yang masuk ke perut kita, harta yang kita makan itu halalan thayyibah, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah zatuhu thayyib, zatnya itu baik. Zatnya itu baik. Nasi, susu, keju, daging, madu, sandwich itu baik, zatnya itu baik. Artinya rokok nggak baik gitu loh. Artinya alkohol nggak baik. Artinya kalau zatnya itu bisa memadaratkan, maka ini otomatis nggak masuk kriteria. Ya, alkohol, drug, ini nggak bisa. Karena syarat pertama adalah zatnya baik, zatuhu thayyib, zatnya baik. Tapi ini nggak cukup untuk dikatakan itu adalah harta yang barokah. Tidak cukup dikatakan ini makanan yang halal atau nggak cukup. Nggak cukup dengan zatnya. Butuh syarat 2 lagi. Ya, syarat yang kedua adalah sababuhu thayyib. Jadi kan saya ulangi lagi, tadi yang diminta Nabi yang nomor 2 adalah warizkon thayyiban. Lah kata-kata thayyib ini apa saja cakupannya? 1, zatuhu, zatnya harus thayyib. Zat itu barangnya, maksudnya barangnya harus thayyib. Yang kedua sababuhu thayyib, sebab mencarinya harus baik. Lah kebanyakan manusia itu mengarahkan kata baik ini pada zatnya. Anaknya dikasih makanan yang paling luar biasa untuk mendukung kecerdasannya, diberi makanan yang bergizi, diberikan susu yang paling bagus misalnya untuk mendukung kecerdasannya, tapi gak perhatian sama syarat yang kedua, yaitu apa? Sababuhu thayyib, sebab mencarinya harus baik. Ini hasil apa? Hasil riba, hasil korupsi, hasil maling, naudzubillah min dzalik misalnya. Tapi ini pun gak cukup. Jadi yang pertama zatnya harus baik, yang kedua sebab mencarinya harus baik. Jangan lupakan sebab yang ketiga. Apa itu? Cara mengkonsumsinya baik. Maksudnya bagaimana cara mengkonsumsinya baik itu? Pakai adab Islami, tidak boros, tidak mubadzir. Saya kasih contoh ya. Ada orang ya, dia ingin beli madu Arab yang asli itu, yang kental itu. Karena saking pengennya ya, dia bekerja dapat uang, dia belikan madu Arab yang bagus itu. Berarti zatnya baik enggak nih? Tolong dijawab. Zatnya baik? Baik. Sababnya baik apa enggak? Baik, dia mencari kok, dia berusaha, dia bekerja kan gitu kan. Setelah itu dia beli madu tersebut.
dua syarat terpenuhi, barangnya baik, cara mendapatkannya baik. Tetapi ketika mengkonsumsinya karena nggak ngaji, dia makan pakai tangan kiri, minum sambil tangan kiri, pakai tangan kiri, sambil berdiri, nggak ngucap bismillah. Meskipun itu madu dari Mekah, misalnya tawonnya itu ada di serambi Ka'bah, tawonnya ada di talangnya Ka'bah, membuat di situ, terus kita makannya sambil berdiri, tangan kiri nggak ngucap bismillah, maka dia nggak memenuhi unsur menjadi makanan yang baik, halalan thayyibah tadi. Jadi makanan halalan thayyibah, harta yang barokah, syaratnya ada berapa tadi? 3. Dzatuhu thayyib, sababuhu thayyib, wa kaifiyatuhu thayyib. Cara makannya pun baik. Itu yang nomor 2. Kenapa Rasulullah minta harta? Karena harta itu bekal hidup. Makanya Rasulullah SAW memohon 3 hal ini di pagi hari. Karena orang itu melakukan perjalanan dimulai dari pagi. Pagi harus bersiap-siap. Artinya orang kalau melalui hidup butuh 3 hal ini. Ilmu, ya. Kemudian setelah itu apa? Harta. Nah, yang ketiga nih sekarang yaitu amal yang diterima. Dan inilah hal yang penting. Antum tahu nggak? Jangan meremeh kita ini kadang-kadang setelah Idul Fitri kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kan gitu kan, sholihal a'mal, Allahumma taqabbal siyamana wa sholatana wa sholihati a'malina qul amin wa antum bi khair. Ini menjadi rutinitas bibir kita ketika Ramadan berakhir. Padahal dulu para sahabat, para salaf nangis loh ketika melafadzkan doa itu. Ini doa sudah diucapkan sejak zamannya manusia pertama. Kalau dirunut sejarahnya nih, yaitu antara 2 anak Adam yang satu membunuh yang lain. Masih ingat itu kan kisahnya? Kenapa itu? Kenapa kok dibunuh? Kenapa Qabil membunuh Habil? Hasad, betul kan? Kenapa hasadnya? Kenapa kok hasad? Karena sedekahnya siapa? Habil diterima oleh Allah, sedangkan sedekahnya siapa? Si Qabil tidak diterima oleh Allah. Dan di ayat itu dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi masalah penerimaan amal ini sudah Allah ingatkan semenjak penciptaan manusia pertama. Jadi doa kita setelah selesai sholat ittaqabbalallahu minna wa minkum, ini doa sudah dikenal ketika penciptaan manusia pertama di muka bumi. Itu kisah antara siapa tadi? Saudaranya Adam dengan saudaranya tentang penerimaan sedekah mereka. Karena ada ayatnya itu, ma tuqbila min akadima walam yutaqabbal minal akhar qala laqtulannak, aku bunuh kau karena sedekahmu diterima. Kenapa sedekahku enggak diterima? Jadi masalah penerimaan amal ini sudah dibahas semenjak manusia pertama, bukan masalah sepele. Dan doa ini juga yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai bangun apa? Bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, apa doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Padahal yang merintahkan Allah, amalan khusus di tempat yang khusus pada hamba yang khusus. Betul apa enggak? Perintah khusus, bukan perintah sembarangan. Perintah bangun Ka'bah ini, perhatikan perintah khusus kepada hamba yang khusus. Siapa ini? Nabi. Di tempat yang khusus, di mana itu? Di Baitullah Haram. Itu saja. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal baik. Dan inilah kenapa para salaf dulu itu kalau ditinggal Ramadan 6 bulan mereka selalu menangis, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal. 6 bulan mereka menangisi sambil berdoa, khawatir amalnya nggak diterima oleh Allah. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Lah, apa sih syarat amal diterima kok sampai-sampai Rasulullah berdoa dengan doa ini? Lah, kenapa juga Rasulullah berdoa minta amal diterima? Saya mau tanya, manusia di dalam Islam, bukan di dalam Islam, manusia sejak Adam sampai hari kiamat yang paling ikhlas siapa? Manusia loh. Siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ibadahnya paling ikhlas, dan ibadahnya Rasulullah itu paling benar. Bukan paling ikhlas saja, paling benar, maksudnya sesuai. Sedangkan amal diterima kan syaratnya ada berapa? 2, ikhlas dan sesuai tuntunan. Sekarang pertanyaannya, ibadahnya Rasulullah ikhlas apa enggak? Pasti ikhlas, karena nggak ada manusia yang seperti Rasulullah. Dan pasti benar, karena apa? Karena syariat diturunkan kepadanya. Ibadahnya paling ikhlas, ibadahnya paling benar. Tapi lihat tuh doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Loh kenapa? Apakah ibadahnya Rasulullah itu gak diterima? Apakah ibadahnya Rasulullah salah? Kok sampai Rasulullah berdoa minta amal diterima? Kenapa? Alasannya adalah karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua amal itu diterima. Karena tidak semua amal diterima. Makanya Rasulullah mengajari kita, dan Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah terpenuhi, wa min da'watin la ustajabulaha, dari amal yang dari doa yang tidak dikabulkan, yang tidak didengar. Jadi kita harus perhatian tentang diterimanya amal. Para ulama salaf dulu itu lebih perhatian dengan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Misalnya para sahabat atau para salaf melakukan umroh, maka mereka lebih perhatian dengan diterimanya umroh daripada umroh itu sendiri. Paham maksudnya? Jadi para salaf dulu itu lebih perhatian tentang diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Lah, supaya amal diterima, seperti yang sudah disampaikan oleh para asatid kita, para guru-guru kita, amal tidak akan diterima sebelum memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah awil ittiba'. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, karena ikhlas ini pondasinya agama. Seandainya Islam itu diibaratkan bangunan, maka setiap bangunan punya pondasi. Lah pondasinya Islam itu adalah ikhlas. Barang siapa ingin meninggikan bangunannya harus perhatian sama pondasinya. Sama, barang siapa melakukan amal tinggi dalam Islam harus menguatkan keikhlasannya, karena ikhlas itu adalah manifestasi dari asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah al-ittiba, dan al-ittiba adalah perwujudan dari Muhammad Rasulullah. Mengapa kok syahadat kita itu ada 2? Asyhadu alla ilaha illallah artinya ikhlas, tidak boleh ada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya ibadahku hanya niru Rasulullah. Yang pertama tauhid, ya, mengesahkan Allah. Yang kedua mengesahkan itibanya, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama yaitu al-ikhlas atau tauhid, dan yang kedua al-ittiba. Maka sebaliknya yang menghancurkan pun yang paling besar ada 2. Yang pertama adalah at-tauhid, karena asyirik, karena asyirik ini bisa melunturkan amal, bukan melunturkan tapi menghancurkan. Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan hancurlah amalanmu. Dan yang kedua yang menghancurkan amalan adalah bid'ah. Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, barang siapa beramal tanpa ada perintah dari Nabi, tanpa ada bimbingan Nabi, tanpa ada penjelasan dari Nabi, maka amalnya tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman, itu yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan doa tersebut dan kita resapi maknanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini 3 hal yang menjadi bekal hidup. Orang kalau ingin bahagia harus punya 3 itu. Ya,
ilmunya bermanfaat, hartanya barokah, amalnya diterima. Kalau kita punya 3 hal ini, pasti insya Allah hidup kita akan diliputi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa disampaikan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, maka kami persilakan. Bismillah. Ustadz, mohon nasihat mengenai terkait ilmu. Bagaimana kita mempersiapkan atau merencanakan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa depan nanti. Kalau kita merujuk pada apa yang telah terjadi pada salaf kita dulu, betapa kejayaan Islam itu dibangun ketika para sahabat dan juga penerusnya mempunyai iman yang kuat. Dan kita juga memahami bahwa di antara umat Islam dulu juga ada para ilmuwan-ilmuwan klasik, terutama di dalam hal astronomi maupun kesehatan. Tapi itu ada justru setelah kejayaan Islam mulai mengalami pengurangan. Dan di masa sekarang kita juga paham bahwa di antara para ustadz ada mereka yang sebenarnya latar belakangnya adalah latar belakang ilmu teknik, ilmu kedokteran, tetapi mereka lebih memilih untuk berdakwah, lebih memilih untuk menekuni jalur dakwah ini. Nah, seperti apa nasihat Ustadz bagi kami para orang tua, mana yang harus kami dahulukan? Mendorong anak-anak kita agar tekun belajar ilmu agama, apakah mendorong mereka agar ada perimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, seperti itu Ustadz? Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan generasi kita agar memiliki iman yang kuat, bermanfaat bagi Islam dan umat? Intinya gitu Pak ya. Apa yang harus kita siapkan? Kalau kita berbicara kader, generasi, ya, pertama kali kalau ingin menyiapkan generasi yang baik, apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan adalah istri yang baik. Nomor 1 itu Pak. Mendidik anak itu bukan ketika anakmu lahir dimulainya. Mendidik anak itu dimulainya ketika engkau memilih pasangan hidup. Jadi ini sering dilupakan sama orang. Kalau bagaimana cara mendidik anak, yang dipikir pertama kali ketika di kandungan, bahkan sebelum di kandungan. Pendidikan anak itu dimulai dari memilih pasangan. Ya, memilih pasangan itu penting. Pilihlah pasangan yang menjadi sawah yang baik bagi benih yang kau taburkan, ladang yang tepat untuk benih yang kau taburkan untuk engkau memanennya pada hari kiamat. Pilihlah istri yang baik, yang siap untuk menghasilkan generasi yang baik. Kalau kita lihat sejarah, orang-orang besar itu keluar dari rahim wanita-wanita besar. Kalau kita lihat sejarah, maka kita lihat orang-orang besar itu lahir dari rahim ibu yang besar. Meskipun gak dikenal oleh manusia kadang-kadang, tapi kalau kita benar-benar lihat sejarahnya, itu bermula dari seorang ibu yang luar biasa. Karena al-madrasah al-ula, ibu adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Ya, maka kalau kita ingin memulai pendidikan anak, mulai dari memilih pasangan hidup. Kalau saya ngomong sama bapak, berarti pilihlah istri yang baik. Kalau saya ngomong sama ibu, berarti pilihlah apa? Suami yang baik. Jadi intinya memulai pasangan. Kemudian tadi yang panjenengan sampaikan, bagaimana kita harus menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu Islam. Padahal anak saya sudah terlanjur misalnya kuliah di ini, kuliah di itu. Kita katakan seperti ini Pak, apakah mungkin orang itu belajar ketika sudah dewasa kemudian menjadi ulama? Misalnya SD gak mondok, SMP gak mondok, SMA gak mondok, ya kan, bahkan kuliah selesai, apakah mungkin bisa jadi ulama? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke Syekh. Paham maksud saya? Kan kadang-kadang kan kita ngerti ngaji baru kemarin, sedangkan anak kita sudah terlanjur sekolahnya, bukan gitu ya? Dijawab oleh masyayikh, bisa. Para sahabat yang menjadi pendekar-pendekar ilmu itu masuk Islamnya ada yang umurnya 40 tahun, ada yang umurnya 35 tahun,
ada yang umurnya 50 tahun. Tapi mereka keluar menjadi para manusia-manusia brilian dalam masalah ilmu. Jadi intinya kalau sudah terlanjur belajar ilmu dunia kemudian ingin belajar agama, itu bukan sesuatu yang tabu, yang aib, dan jangan menganggap gak berhasil. Masyayikh itu banyak yang dulunya, saya masih punya, sering dikirimi teman-teman fotonya masyayikh ketika muda remaja, ya celanan jin, ya rambutnya gondrong gitu. Terus sekarang jadi masyayikh kibar, ulama besar. Jadi jangan putus asa ketika seperti itu keadaannya. Jadi, kemudian ilmu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maksudnya ilmu di situ adalah ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa berjalan mencari ilmu, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul. Tetapi bisa ya menjangkau ilmu non agama bila itu diniatkan untuk membangun kemaslahatan umat. Seorang misalnya di desa terpencil, ini desa kurang ada sentuhan peradaban, maka ada orang mengambil anak-anak ini disekolahkan ke UGM, disekolahkan ke ITB misalnya, setelah itu disuruh pulang lagi ke daerahnya, memajukan daerahnya, niatnya untuk kemaslahatan umat, maka ini pun bagian dari fisabilillah. Jadi tergantung niatnya. Ilmu umum pun bisa dapat pahala. Misalnya dia jadi dokter, dengan punya ilmu itu dia ingin memudahkan orang-orang yang kekurangan untuk bisa dapat pelayanan kesehatan yang lebih murah, meskipun nggak bisa gratiskan, paling tidak dia bisa memurahkan harganya, maka itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya jangan berputus asa. Ya, kalau sudah anaknya, bahkan kita sendiri jangan berputus asa untuk belajar agama. Terus kalau kita dulu belum paham, sekarang sudah ngerti, ya kita harus belajar. Tidak ada terlambat dalam belajar.